Aku lalu tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam Ramadan wajibun ala kulli mu'minin wal mu'minat. Wajib Allah alaina bi tariqati syari'ati Rasulillah. Wa man ada bi imanin wa ihtisabin ghufira lahu min dhanbi. Wa anna Ramadan wa kalimah allati tubna ala asas taqwa. Lianna Ramadan yumarrid kullu khati'ana wa khatayana min al-ghada'i kullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku bihudahu ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para tim hadroh, para panitia, para donatur baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kali ada izin yang dipakai, ada tampak, ada tampak terus. Ya, makanya tertanya sama pimpinannya. Kali ada makhluk koket yang dipakai, mau disebutin namanya gitu. Alhamdulillah pada malam ini, terutama yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para asatidah, para habaib, begitu juga tokoh-tokoh masyarakat baik dari musbidah ke tingkatnya RW, RT dan lain sebagainya, yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu namanya, bukan berarti marahaba menghilangkan rasa takzim dan hormat saya. Mudah-mudahan berkumpulkan kita ini Allah berikan kepada nikmatul iman wal ihsan. Allah berikan kepada kita inayah wal hidayah. Karena kita duduk dalam satu majlis yang majlis di dalamnya terdapat daripada azkar. Apa itu azkar saat? Maksudnya kita zikir bareng-bareng. Malaikat aja itu sifatnya tidak pernah tidak pernah apabila diperintahkan oleh Allah dia selalu taat. Tapi kalau seandainya ada satu majelis ibu-ibu, bapak-bapak ngadain begini nih, tuh malaikat berhenti dulu diizin kepada Allah, sehingga Allah tegur, malaikat, Allah kenapa lo berhenti? Kan udah ada tugas. Kalau ditanya sama Allah, kata malaikat, ya Allah, karena aku berhenti karena di dalamnya ada kelompok yang mereka menyebut nama Engkau, berzikir kepada Engkau dan memberikan segala sesuatu kebaikan daripada Engkau. Akhirnya itu malaikat diizinkan. Dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak kumpul di sini, yang pertama tujuannya cuma satu, tawakufan. Dalam arti tawakufan untuk meninggalkan kebaikan, untuk berpindah yang lebih baik dan berpindah kepada yang mulia di sisi Allah. Ta'lim bagus, ya, ta'lim itu berkah, tapi ada lagi yang lebih besar, karena keberkahannya tersebut dia nggak seperti taklim. Kalau seandainya ibu taklim dikasih pahala 10, ibu tinggalkan taklim untuk mendapatkan yang lebih baik, karena ibu dikasih 20, ada yang dikasih 40, ada yang dikasih 60, tergantung amalan-amalan tersebut, yaitu apa? Datangnya bulan suci Ramadan.
Karena di bulan Ramadan ibu bapak saya semua para tim guru pengen pengen mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah, untuk mengambil poin-poin yang penting, yang diantaranya di dalamnya itu kata Nabi, berhati-hatilah kalian tak kalah masuknya daripada 10 akhir dari Ramadan. Karena apa? Karena ibu saya jamaah semua adalah orang-orang yang terpilih di hadapan Allah dan orang-orang yang terpilih di hadapan Rasulullah SAW. Makanya dikatakan oleh Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa di antara kalian yang berpuasa kepada Allah. Berpuasa apa? Ada sahurnya, ada duitnya, bukan. Ada rumahnya, bukan. Gak pakai rumah juga nggak masalah orang puasa, karena syarat dari puasa bukan punya rumah. Syaratnya beriman wahtisaban. Syaratnya orang yang itu benar-benar beriman, penuh keyakinan kepada Allah, wahtisaban, dan penyerahan diri, keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Sehingga kalau ibu, bapak, pengurus semua menjalankan bulan suci Ramadan yang mana amalannya dilipat gandakan, akhirnya para pengurus ini untuk menghormati dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia tinggalkan yang baik. Tawakufan, kan kita sebelum tawakufan nggak ada yang boleh. Ustaz Fajar ngaji, Ustaz Said ngaji, Ustaz ini ngaji, saya ngaji ngajar. Kok isinya pahala semua? Kok sampai disuruh tinggalkan tawakufan? Tahu nggak arti tawakufan? Artinya tawakufan itu artinya berhenti. Kalau parkiran namanya mauquf, tempat pemberhentian. Ada mauquf ya, atau mungkin ada lagi tawakuf. Ya. Makanya pada malam ini diberhentikan sama pengurus. Untuk apa? Untuk mengejar paket kerja layak yang lebih besar. Gitu. Dalam artian dalam hadis-hadis yang dhaif, yang lemah mengatakan tidurnya orang puasa ibadah. Tidurnya itu ibadah. Saking luar biasa dalam apa? Makanya paket ini harus ada persiapan. Persiapannya dasarnya iman dan wahtisaban. Kalau ibu datangnya bulan puasa penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah, dalam arti hati ibu gembira. Makanya belum masuk, ibu dikasih kegembiraan dulu oleh Nabi. Barang siapa yang datangnya masuk bulan Ramadan dan hatinya penuh kegembiraan, maka dijauhkan hidupnya dari api nerakanya Allah. Betul bu? Betul bu? Ya. Bapak benar ya? Benar. Jadi kalau kita belum puasa nih, ibu menyongsong puasa ini perlu keimanan. Kalau orang penuh keimanan, penuh keyakinan, jangan bingung THR, jangan bingung sahur pakai apa, jangan bingung belanja pakai apa, pengeluaran lebih besar, biasa makan minum kita tinggalkan. Ibu ninggalin ini semua dan ibu tidak bingung dengan hal tersebut karena apa? Keimanan. Makanya bulan Ramadan itu dimulai dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dia tidak beriman kepada Allah maka puasa biarin. Makanya ada orang yang penuh iman, puasa cuma depannya doang, tengahnya sampai belakangnya. Nabinya Nabi siapa? Duduk di majelis taklim, gurunya ada, puasa depan doang. Kesempurnaannya melaksanakan tarawih. Ada orang tarawih 1 hari, 2 hari, 3 hari, terutama kelompok ibu-ibu, orang yang belum datang sejadahnya udah datang. Wah, nandai itu bahwa dia tutup mati ya. Tapi kalau udah seminggu, sopnya itu bukan maju ke belakang, malah maju ke depan. Makanya kita puasa sebulan bukan berdasarkan keimanan dan rasa takut yang kuat kepada Allah, sehingga selepas Ramadan kita masih melaksanakan maksiat, kita masih melaksanakan berbohong, kita masih melaksanakan hal yang dilarangkan oleh Allah. Karena apa? Karena syaratnya tadi cuma 2, iman dan wahtisaban. Syarat mutlaknya perlu keimanan. Dibungkus sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
kita misalkan urgentnya kita pusingnya kita harus mulai THR, harus mulai zakat, 2 jam jadi bertambah di bulan suci Ramadan. Kalau ibu bapak saya nggak pakai keimanan, ibu jadi rusak imannya karena berpikirnya pakai otak, bukan pakai iman. Contoh, ibu yakin sama malaikat? Al-imanu billah wa malaikatillah, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat. Saya mau tanya, ibu pernah nggak melihat malaikat? Ketemu pernah nggak? Amin Nabi Muhammad, kita baca tahlil, kita baca tarusan, kita baca perjanji, kita baca sinturon, kita baca tiba, kita baca ini. Saya mau tanya, orang yang baca-baca pernah melihat Nabi nggak? Nggak pernah ketemu. Tapi dengan keimanan yang kuat kita meyakini. Makanya ada orang yang demen maulid, ada orang yang nggak demen maulid, terkotak-kotak. Tapi dasarnya untuk meyakini hal tersebut penuh keimanan. Kalau ibu, bapak, adik-adik semuanya termasuk saya yang bicara, kalau kita nanti melaksanakan bulan suci Ramadan yang penuh keimanan dan penuh keikhlasan kepada Allah, tarawih adalah salah satu hak syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Makanya yang disana mengatakan masumma Ramadana, ya, para imanan wati sahabat ada mengatakan dengan mendirikan hal tarawih. Tarawih agak pertama penuh sejadah di nomor 1, begitu saja ya seminggu saja dari bilang orang yang sholat tambah maju. Loh kan syaratnya tadi iman. Kalau ibu bapak saya nggak punya iman, ya udah jangan repot-repot. Batal nggak orang sholat kagak? Yang batalkan puasa apa? Memasukkan sesuatu dalam kolom-kolam. Kalau sudah sampai di sini, letakkannya orang tahu dan letakkan, ibu batal puasanya. Jadi kalau ibu nggak sholat, kalian nggak sholat, nggak batal puasa. Ya, silakan aja puasa. Cuma permasalahannya jadinya puasanya rusak. Kalau batal sih enggak. Nah sekarang kalau kita pakai motor baru, nikmat nggak? Enak gak? Enak, enggak keras. Karena apa bersih? Makanya diadakan oleh Nabi Muhammad SAW malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, apa kata Allah? Pada malam itu Allah akan turun ke langit bumi. Faidah kafarta fastaghfiru, faidah tunuba fastaghfiru. Kalau ada aku dapatin hamba yang banyak dosa, saya kosongkan dosanya. Kalau ada orang yang beristighfar minta ampunan kepada aku berikan ampunan. Kalau seandainya mereka kehidupan dunia, aku cukupkan dunia. Kalau seandainya mereka pusing dengan bayar hutang piutang dunia, maka akan aku pusing semua hutang. Itu janji Allah. Ya, itu janji Allah. Yakin nggak dengan janji Allah? Kalau seandainya kita yakin dengan janji Allah, berarti ibu saya malam ini harus yakin bahwa kita adalah orang-orang al-maghfurin, orang-orang yang diampunkan oleh Allah dan lembaran dosa kita udah putih. Makanya dengan keputihan tersebut dikeluarkanlah hadis tadi ya Nabi. Kalau seandainya orang yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, ya, maka Allah jauhkan dirinya dari api neraka. Karena ibu nggak punya dosa. Orang yang mau jauh dari kesalahan, orang yang mau jauh dari api neraka, orang yang mendapatkan ridha dan rahmat Allah adalah orang-orang yang jauh dari dosa. Puasa, ya, kita nggak puasa, tandanya apa? Dosa. Kalau kita puasa nggak sholat ya, tapi puasa. Malam paling hebat bangunin, sahur, pilih pakai beduk, bangun. Habis subuh tidur, bangunnya misalkan asar. Boleh nggak? Boleh, sah-sah saja. Tapi meninggalkan kewajiban nggak? Duhur ditinggalin. Sedangkan orang yang paling hebat di mata Rasulullah dan di mata Allah bukan orang yang kaya, bukan orang banyak tanah, bukan orang punya apa-apa. Yang bagus itu kata Allah, ditanya ke sahabat, ya Rasulullah tunjukkan kepada kami
as-sholatu pada waktunya. Orang yang sholatnya tepat pada waktunya, bukan usah pausi, bukan hari goyang, bukan usah sakit, bukan usah datang. Itu dia. Karena masalah takwa, Ustaz Kiai Habaib yang bisa menamakan dirinya orang hebat, yang menamakan orang yang hebat itu adalah Allah. Sehingga dikatakan di Al-Qur'an, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqiyya. Berbekallah kalian di dunia, karena sebagus-bagusnya bekal bukan mandi yang gede atau bulan motor, bukan sebagus-bagusnya bekal atau sebuah. Maka berbekalan dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini malah diadakanlah dalam arti Masjid At-Taqwa dengan semua pengurusnya mengajak kita kepada orang yang mana Allah cintai dan Allah ridhoi. Siapa itu? Mereka kelompok yang takwa. Sehingga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biar kita jadi orang takwa. Ini mutlak. Kalau ibu dapat emas 20 gram atau 1000 gram, jangan apa-apanya dibanding Ramadan. Karena ibu yang gak pernah sholat, maaf saya Ustaz yang pernah baca tahlil apa, asal cuma modal itu gembira di hati aja, Allah jauhkan dari api neraka. Itu satu hebatnya bulan suci Ramadan. Nah, makanya pengurus memutuskan kita ada yang melakukan usaha pemberhentian sementara. Kalau mau tempat dihentikan. Makanya kalau orang parkir mau masuk parkir langsung diberhentiin. Tapi kalau tawakufan beda, kami mau hukum beda. Ini kita tawakufan sampai jam berapa? Ini sampai jam 12. Sampai jam berapa? Jam 1. Jadi ada banyak, ya. Banyak juga cuma ya belum ada lama. Aslinya ya. Gitu. Jadi ini begini, ibu, saya, para alim ulama, para habaib, dia adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Karena apa? Karena ibu bapak saya dipertemukan bulan suci Ramadan. Ambil start momen ini dari mana? Al-Suci. Karena ibu, bapak, pengurus, orang-orang yang diampuni oleh Allah. Ini poin pertama. Yang kedua adalah bahwa Ramadan ini bukan pilihan. Jadi kalau ada orang yang puasa sehari, 2-3 hari, habis itu dia batal. Ini hukum bicara hukum orang membatalkan puasa karena sengaja. Waduh, bisa hati kita nggak usah bahas. Kita kembalikan apa? Harus menjalani puasa suci Ramadan ini. Yang kedua modali imanan wahtisaban, penuh keimanan kepada Allah dan keikhlasan serta ridho kepada Allah. Nanti ibu kalau begitu kelompok surganya bila apa saya namanya nama beliau Abu Hurairah. Karena ibu puasanya benar. Kalau puasanya benar, surganya beda. Nah, paket ini kita ambil bersama yang diwadahi oleh Masjid At-Taqwa, ya kan? Ayolah kita benar-benar puasa, benar-benar ini terawih kita kuat. Jangan tiap tahun ke tahun imannya tambah, imannya alhamdulillah tambah sah. Begitu kita lihat 10 hari 15 hari, ya yang sholat puasa. Iman dari mana? Kan butuhnya Ramadan meningkatkan keimanan. Karena kesempurnaan Ramadan dia mendirikan sholat di malam hari. Perbedaan lagi pendapat. Kalau orang-orang al-sunnah tapi orang pada lewat diadakan tarawih. Kalau orang-orang syiah dan selain golongan lainnya diadakan sholat malam. Karena Nabi keluar cuma 2 malam. Malam ketiga Nabi nggak keluar. Karena apa? Ditanya oleh Sayyidina Umar, para sahabat yang paling besar, mereka mengatakan karena Nabi ini akhafu alaikum wajibah. Karena kalau takut sholat yang mau kerjain malam ini adalah sholat yang merupakan wajib bagi kalian. Karena tarawih sunnah. Makanya Nabi 2 malam keluar. Habis itu dia dirikan di rumah namanya Qiyamul Lail. Jadi kalau ibu pakai Syafi'i, pakainya tarawih. Ibu pakai Hambali, Hanafi,
Sholatnya kita malam silakan. Pokoknya judulnya terawih dihidupkan, jangan ditinggalkan. Ini Hambali kata, Syafi'i kata, diikuti Jokowi, ya. Itu aja yang bener lah. Puasa ayo kita berubah deh. Enak loh, dekat sama Tuhan. Semua juga dekatnya. Bersihkan hati, pakai keimanan, jangan pakai khayalan. Kalau pakai khayalan repot, beragam. Pakai keimanan di hati. Iman tempatnya di hati. Awas tuh. Kita pengen ini, kita pakai dulu otak. Habis otak kita taruh di hati. Daripada kau di rumah, nih kau bangun rumah kau pakai miskin, kau bangun jadi orang pada teman beragam. Tapi kalau kita pakai ini, aduh, kamu beli dulu deh, gampang deh. Aku tanahnya beli barang-barang gak apa-apa lah. Makanya sebab-sebabnya pakai ini, ya. Itu aja ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.